sekarang Bapak akan tunjukkan bagaimana contoh menghitung diskonto ini. Misalnya si Karen menerima kredit, ya, kredit diskonto 10% per tahun, ya. 10% per tahun. Setelah 6 bulan, ya, dia membayar kreditnya 5 juta. Jadi setelah 6 bulan, ya, bukan setahun, ya, setelah 6 bulan. Pertanyaannya, berapa uang tunai yang dia terima dan berapa bunga diskontonya dalam 6 bulan itu. Maka kita kembali saja ke formula rumus tadi, yaitu NT, ya, NA 1 dikurang, ya, kurang I kali N, ya. Nah, NT ini seperti yang notasi awal yang Bapak katakan. NT ini adalah nilai yang diterima atau uang yang diterima, atau dalam hal ini kredit yang dia terima, ya. Dengan begitu, karena dia membayar 5 juta, pokoknya 5 juta, maka 5 juta dikali I-nya, kali 1 kurang I berapa? 10%, jadikan desimal, jadi 0,1, ya, kali 6 bulan saja. Jadi bukan setahun, ya. Kalau setahun kali 1, tapi dia 6 bulan kali 6 per 12, ya. Jadi hasilnya 5 juta kurang kali 1 kurang berapa hasilnya ini? 0,1 kali setengah ini 0,5, ya. Jadi 0,05, ya. .05 5 juta 1 kurang 0,05 berapa? 0,05, ya. Jadi nah, hasilnya ini Bapak ulang, ya, tadi 0,1 kali 6 per 12 ini kan setengah, 0,5, ya. Jadi 0,1 kali 0,5 adalah 0,05, ya. Jadi hasilnya adalah 5 juta kali 1 kurang 0,05 adalah 5 juta kali 0,95, ya. Jadi 1 kurang 0,05 adalah 0,95. Hasilnya adalah 4.750.000. Jadi Karen menerima 4.750.000, ya. Atau dengan kata lain, nilai diskonto 10% itu adalah, jadi nilai yang ditanya adalah berapa bunga diskontonya. Jadi bunga diskonto, ya, adalah 5 juta karena ini pokok bunganya kurang 750.000. Jadi 250.000. Ini adalah bunga diskonto yang dikenakan atau dibebankan kepada Karen. Jadi dia hanya menerima 4.750.000, ya. Atau dengan kata lain, tadi kita sudah lihat tadi bahwa diskonto ini juga bisa
dihitung tadi ya, pakai formula. Kalau kita lihat rumus tadi, NT ya, NA 1 kali kurang I N ya. Jadi diskontonya kan ini NA kali IN ya. Jadi diskonto itu NA kali IN ya. NA nya adalah 5 juta ya, 5 juta kali I 0,1 kali N berapa? 6 bulan ya, 6/12 ya. Hasilnya sama, adalah 250.000 ya. Ini untuk contoh bagaimana diskonto itu diberlakukan ya. Nanti kita akan lihat contoh yang awal tadi adalah suku bunga tunggal ya. Untuk diskonto tadi kita kembali ke suku bunga tunggal ya. Dengan formula tadi kita sudah ketahui adalah MN sama dengan M0 kali dalam kurung 1 tambah I kali N ya. Nah, misalnya di sini Joko meminjam uang di koperasi sebesar 100 juta ya, 100 juta dengan suku bunga tunggal 5%. Pertanyaannya, berapa bunga harus dibayar dan jumlah uang yang dikembalikan Joko apabila dia meminjam dalam tempo yang pertama 3 tahun, yang kedua 6 bulan saja ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan A, maka kita gunakan formula yang ada ya. MN sama dengan M0 1 kali I kali N ya. 1 tambah I kali N. Karena dia periode 3 tahun ya, maka uang yang ditanya bunga dulu ya. Yang pertama ditanya bunga. Jadi bunganya itu ya berarti M0 ya kali I kali N ya. Berarti modal awal atau pinjaman pokok berapa tadi? 100 juta. 100 juta kali I, suku bunganya 5%, jadi jadikan desimal 0,05 ya. 0,05 kali periodenya N-nya ini lama pinjaman 3 tahun, berarti kali 3 ya. Hasilnya adalah 10 juta kali 0,5 kali 3 adalah 0,15 ya. Jadi hasilnya adalah berapa ini? 15 kurangin 20 berarti 115, nolnya berapa nih? 15 juta jadinya ya. 15 juta. Jadi bunganya adalah 15 juta. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, berapa uang yang harus dikembalikan? Ya, mudah saja ya. Jadi uang yang harus dikembalikan adalah yang dipinjam 100 plus bunga, jadi 115 juta. Ya, uang yang harus dikembalikan uang dikembalikan adalah 100 juta tambah ini bunganya 15 juta. Jadi 115 juta. Gitu. Atau kalau mau dipakai rumus tadi, MN-nya itu ya
bunga apa, pokok pinjaman plus bunga ya. Jadi M0, M0-nya itu kan berapa tadi, 100 juta, 100 juta kali 1 ditambah I-nya 0,05 kali N-nya 3. Ini hasilnya adalah 115 juta. Ini kalau Anda kalikan, kalau ini dikali ya, ini kan tadi 0,15, 1 ditambah 0,15. Jadi 100 juta, 100 juta kali 1,15. Hasilnya adalah 15 tambah 100 juta, 115 juta ya. Kalau ini pakai rumus gitu. Nah, sekarang kita sudah selesai melihat atau mempelajari suku bunga tunggal dan diskonto ya. Sekarang kita akan lihat aplikasi lain, yaitu menghitung populasi penduduk ya. Jadi dengan deret ini, menggunakan deret, kita bisa menghitung populasi penduduk baik yang linear maupun yang non linear. Kita akan lihat yang linear ya. 1, 2, 3. Udah.